sukses ya Uti. Aku kok manggil Uti aneh ya, manggilnya Fuji. Oh. Pengen pakai baju kembar-kembaran gitu. Iya, kalau nggak sempet ya warnanya aja deh. Hari ini resmi kita telah membuat laporan. Verrell Bramasta dan selebgram Fujianti Utami belakangan ini semakin lengket. Tidak sedikit yang dibuat gemas dengan pasangan muda-mudi yang belakangan ini sukses menarik perhatian banyak orang. Menanggapi kabar kedekatan Verrell dan Fuji, Vena Melinda ikut bahagia, sampai-sampai keceplosan memanggil Fuji dengan sebutan menantu. Sontak saja, hal tersebut mengundang keriuhan dan kehebohan di media sosial. Restu tidak hanya datang dari keluarga Verrell, tetapi juga dari keluarga besar Fuji. Mereka ikut bahagia dan mendoakan yang terbaik untuk putrinya. Maka, seperti inilah respon kedua keluarga atas kedekatan yang terjalin antara Verrell dan Fuji yang menuai banyak pujian. Ya udah sukses ya Uti. Aku kok manggil Uti aneh ya, manggilnya Fuji. Oh. Saya dukung selama itu baik. Kalau nggak baik ya pasti saya stop. Nah, ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Kemarin main golf sama Vero kok tante nggak diajak sih? Oh. Fuji mesti ke Bali ya, ketemu sama keluarga tante di Bali. Jadi jalan-jalan ke Tabanan. Iya, ya ke Tabanan, ke tempat keluarganya Verrell biar tahu Fuji. Verrell tuh orang Bali, nanti Fuji pakai baju Bali. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Tapi apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan oleh Verrell, menurut saya hal yang positif, hal yang benar. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ. Misalnya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya. Ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Apa yang mereka mau berdua, kan gitu kan? Apa yang mau bagi kehendak Tuhan juga. Iya, kita kan nggak tahu ya, kita tuh berjodoh sama siapa. Tapi sekali lagi, kalau aku sih menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Verrell, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Verrell itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Verrell, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Nah itu yang hanya Verrell lah yang bisa minta sama aku. Ya anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Verrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Verrell Atala. Setelah lama menjomblo, Verrell Bramasta berkeinginan memiliki pasangan di tahun ini. Niat Verrell itu mendapat doa dan dukungan dari keluarganya, terutama ibundanya, Vena Melinda. Dan di Hari Raya Idul Fitri, Verrell dikabarkan akan merayakan Lebaran bersama Fuji, sekaligus ingin mengenalkan Fuji dengan keluarga besarnya. Bak gayung bersambut, Vena juga menyarankan Fuji untuk kembali bersilaturahmi dengan keluarga Verrell yang notabene orang Bali. Tersiar kabar di hari Lebaran akan ada pembicaraan dua keluarga mengenai hubungan Verrell dan Fuji yang katanya akan disegerakan. Katanya pengen
pengen banget Uti dateng, udah bilang ke Vera. Udah bilang ke Feral. Terus pengen pakai baju kembar-kembaran gitu. Iya, warnanya. kalau nggak sempet ya warnanya aja deh. Nanti kalau ada waktu Lebaran ke tempat tante ya. Udah janji ya? Mama Dewi diajak nggak Mama Dewi? Oh iya, Mama Dewi. Mama Dewi diajak nggak? Ya banyak yang mendoakan baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih saya. Ya, alhamdulillah memang secara tidak sengaja ya semenjak kita bikin konten di DPR itu kemarin banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bareng gitu. Iya, sepertinya emang entertainment begitu ya kan. Kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif. Wah, Vera orangnya baik banget, dewasa, alhamdulillah. Ya sesuai umur lah. Alhamdulillah kita juga lebaran soalnya nggak kemana-mana. Kita lebaran kemana-mana, kita di Jakarta aja kemungkinan besar, jadi nggak pulang kampung. Intinya Vera emang udah berapa tahun ini nggak pernah ngajak orang. Oh Baru ini. Ya, tapi intinya aku ikut seneng ya karena Vera tuh udah sekian lama dia selalu sendiri, paling sama asisten-asistennya, tiba-tiba ada seseorang nih. Kayaknya Vera looks happy ya mukanya. Jadi aku udah bener terbaik. Jadi ini surprise banget. Aku aja kaget ya Bun ya. gitu. Bun jangan lupa. Itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Kalau dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga? Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa menjodohi siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, diperkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarga. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik. Kita dukung aja selama Vero bahagia dengan jalan sama Fuji, mudah-mudahan semua nanti restunya yang di atas bisa terus gitu. Kalau Niang lihatnya ya dari pandangannya saya sebagai nenek ya, sifat-sifat artinya apa yang ada di Fuji itu yang didambakan Feral kalau menurut saya gitu. Kedekatan yang terjalin antara Feral dan Fuji bukan lagi sekedar basa-basi. Usai keduanya kedapatan menghabiskan waktu bersama bermain golf. Belum lama ini, Feral dan Fuji juga tampak menghabiskan waktu bersama saat mendukung Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Gelora Bung Karno pada Selasa kemarin. Feral dan Fuji tampak kompak mengenakan jersey kebesaran Timnas Garuda. Maka, seperti inilah momen Feral dan Fuji kompak memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia.
Ya, kalau saya melihatnya si Fuji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Ya kalau menurut saya sih si Farel ini kan orang baik dan juga pintar. Itu menurut saya sih. Karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang. Di tengah isu kedekatan dengan Farel, Fuji juga dihadapkan dengan kabar tak menyenangkan. Lantaran mengaku mengalami kerugian cukup besar atas dugaan penggelapan dan penipuan honor endorse yang dilakukan oleh rekan kerjanya dan pihak agensi. Atas dugaan itulah, Fuji membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa perkembangan laporan Fuji tersebut? Dan pelajaran apa yang diambil Fuji atas kejadian yang tak mengenakan tersebut? Mengingat itu bukanlah kali pertama yang dialami Fuji. Tadi setelah kita diskusi, kita berkonsultasi, hari ini resmi kita telah membuat laporan terhadap perusahaan, ada juga perorangan, tapi semuanya masih dalam proses lidik ya. Jadi kami belum berani menyampaikan karena masih dalam proses lidik. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Terus untuk terkait kerugiannya juga bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Kemudian yang lainnya mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan menyiapkan saksi bila mana sudah ada panggilan, juga bukti-bukti yang akan kita lampirkan. Intinya adalah badan usaha. Nah, nanti yang bertanggung jawab di situ siapanya nanti mungkin akan lebih jelas pada saat sudah ada panggilan ke pihak terlapor. Yang pasti lebih dari satu orang. Nanti dilihat siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mungkin menikmati uang tersebut atau yang harusnya buat kewajiban di klien kami, mungkin nanti bisa ditanyakan. Karena pertimbangannya kan kemarin kita sudah melaporkan mantan manajer. Dari situ mulai berkembang. Jadi ada yang memberitahu bahwa ada kontrak A, B, C, D, F, G, kita baru menemukan gitu. Secara kemungkinan juga dari pihak mantan manajer lama juga mungkin kemungkinan besar juga akan pasti dipertanyakan atau diperiksa. Karena kan terkait kontrak ini kan masih ada mantan manajer ya, masih ada ya, jadi masih Rata-rata ada. dari mantan manajer semua sih. Mungkin kalau nilainya ya kalian bisa kemarin menanyakan ke pihak kepolisian, karena sudah ranah dari pihak penyidik. Kami hanya membuat laporan dan siapa-siapanya juga masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu. Iya, dijadiin pembelajaran aja ya kali ya buat kedepannya. Itu aja paling. Udah terjadi nggak usah disesalin banget. Yang penting keadilan tuh harus ditegakin gitu. Kayak lebih ketat lagi sekarang, jadi kalau sebelum posting sesuatu aku pastiin udah DP brandnya. Aku pastiin aku tahu siapa yang transfer, dari mana transfernya, kontak jumlahnya berapa. Kalau dulu mungkin karena aku percaya, terus dibohong-bohongin juga dengan chat-chat kayak gitu, jadi ya udahlah. Ternyata
kayaknya sekarang harus lebih ketat lagi, udah pakai finance, udah pakai legal, jadi semoga aja nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Ya jangan fokus ke ujiannya, kita fokus ke depannya aja, kerja, situ lebaran, liburan, tapi kasus laporan ini tetap lanjut. Kalau misalnya dipikirin banget nanti malah jadi stres sendiri kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.